Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Manusia memiliki tabiat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sering melakukan kezaliman dan kejahilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu zalum, sering melakukan kezaliman dan jahul, sering melakukan kejahilan. Maka ketika kita memutuskan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan sesama manusia, maka sudah sepantasnya kita sadar bahwa orang yang kita ajak berinteraksi adalah orang yang memiliki tabiat zalim dan jahul. Orang yang sering melakukan kezaliman dan orang yang sering melakukan kejahilan. Ketika kita berinteraksi dengan orang yang tabiatnya seperti itu, maka tidak aneh harusnya ketika kita merasa disakiti oleh mereka. Ketika kita merasa disakiti oleh manusia, itu adalah suatu kewajaran bagi setiap orang yang berhubungan dengan mereka. Namun ketika kita disakiti oleh mereka, bukan berarti syariat tidak memberi jalan keluar bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberi 3 solusi bagi semua orang yang disakiti. Yang pertama adalah as-sabrul jamil, bersabar dengan kesabaran yang baik. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam berkata, "Fasabrun jamil." Kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Yang dimaksud dengan kesabaran yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah as-sabru bila syakwa. Bersabar tanpa mengeluh. Baik itu mengeluh dengan hati, mengeluh dengan lisan, ataupun mengeluh dengan anggota badan. Kemudian selain itu, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk as-safhul jamil, memaafkan dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil." Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, maka berikanlah ampun dan maaf dengan cara yang baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan yang dimaksud dengan memberi maaf yang baik adalah memberi maaf tanpa harus menghukumi ataupun menzalimi orang yang kita maafkan. Memberi maaf tanpa harus menghukumi dan tanpa harus mencela orang-orang yang kita maafkan. Ketika ada yang melakukan kesalahan, kita maafkan tanpa harus mengungkit kesalahannya, tanpa harus mendendam kepada dirinya, dan tanpa harus menjelek-jelekan orang tersebut. Dan yang ketiga adalah al-hajrul jamil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir 'ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila." Bersabarlah atas perkataan yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Menjaga jarak dari orang yang melakukan kezaliman kepada kita, namun tentunya dengan cara yang baik. Yang dimaksud menjaga jarak dengan cara yang baik, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah menjaga jarak tanpa harus meninggalkan kewajiban kita kepada mereka. Karena terkadang ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang mengganggu kita adalah orang yang memiliki hak atas diri kita. Orang yang harus kita penuhi hak-haknya. Sehingga hak-hak mereka tetap harus kita penuhi karena itu adalah kewajiban kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.